Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Anissa, NIM 222100301, Prodi Perbankan Syariah, Universitas Alma-Ata Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang hibah dan hadiah. Pengertian hibah. Hibah secara singkat adalah sebuah hadiah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian hibah adalah pemberian atau dengan sukarela, dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain. Dilansir dari Al-Majhad, kata hibah sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu al-hibatu, yang memiliki arti berarti pemberian yang dilakukan seseorang saat dia masih hidup kepada orang lain tanpa imbalan atau pemberian cuma-cuma, baik berupa harta atau bukan harta. Dalam Islam, 1. Pemberi hibah. Pemberi hibah adalah seorang ahliyah yang sempurna akal, baligh dan rusyid. Pemberi hibah juga memiliki harta yang akan dihibahkan dan berkuasa penuh terhadap hartanya. 2. Penerima hibah. Sedangkan ketentuan bagi penerima hibah, jika bukan mukallaf seperti belum akal baligh atau kurang upaya, maka hibah boleh diberikan melalui walinya atau pemegang amanah. 3. Harta yang dihibahkan. Harta yang akan dihibahkan tentu adalah harta yang halal, yang memiliki nilai dari sisi syarak. Di bawah pemilikan pemberi hibah mampu diserahkan kepada penerima hibah dan memiliki wujud ketika hendak dihibahkan. 4. Lafal ijab dan qabul. Lafal ijab dan qabul merupakan lafal atau perbuatan yang membawa makna pemberian dan penerimaan hibah. Selanjutnya, syarat hibah menurut hukum perdata dalam Kitab Undang-Undangan Hukum Perdata. Syarat hibah meliputi objek hibah. Proses pemberian hibah hanya boleh dilakukan terhadap barang-barang yang sudah ada pada pemberian terjadi. Jika hibah itu mencakup barang yang belum ada, maka pemberian hibah dianggap tidak sah atau batal. 2. Pemberi hibah. Hibah hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang masih hidup. Pemberi hibah tidak boleh mengakui bahwa ia tetap berkuasa untuk menggunakan hak miliknya atas barang yang dihibahkan. Anak-anak di bawah umur tidak boleh dihibahkan sesuatu kecuali dalam hal yang ditetapkan pada bab 7 buku pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penghibahan antara suami istri selama perkawinan mereka masih berlangsung dilarang, tetapi ketentuan ini tidak berlaku terhadap hadiah atau pemberian berupa barang bergerak yang berwujud, yang harganya tidak mahal kalau dibandingkan dengan besarnya kekayaan penghibah. Semua orang pada dasarnya boleh memberikan dan menerima hibah, kecuali mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tidak mampu untuk itu. 3. Penerima hibah. Orang yang diberi hibah harus ada di dunia atau sudah ada dalam kandungan ibunya pada saat penghibahan dilakukan agar pemberian hibah dapat dikatakan sah. Hibah yang diberikan pada seorang wanita yang masih bersuami tidak dapat diterima selain menurut ketentuan bab 5 buku pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hibah kepada anak-anak itu di bawah umur yang masih berada di bawah kekuasaan orang tua harus diterima oleh orang yang menjalankan kekuasaan orang tua itu. Hibah kepada anak-anak di bawah umur yang masih di bawah perwakilan
atau kepada orang yang ada di bawah pengampuan harus diterima oleh wali atau pengampunya yang telah diberi kuasa oleh pengadilan negeri. Selanjutnya hadiah. Hadiah merupakan pemberian harta kepada seseorang untuk membuat senang tanpa adanya paksaan dari keduanya. Adapun yang menjadi landasan dalam pemberian hadiah yaitu terdapat dalam firman Allah dalam surat Al-Mudaththir ayat 6 yang berbunyi, yang artinya, dan janganlah kamu memberi atau dengan masuk memperoleh balasan yang lebih banyak. Dan Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, artinya, kalau aku diundang untuk menyantap kaki kambing depan dan belakang, niscaya aku penuhi. Dan kalau dia diahkan kepadaku kaki kambing depan dan kaki kambing belakang, niscaya aku menerimanya. Hadis riwayat Tirmizi. Selanjutnya rukun hadiah, yaitu wahid atau pemberi. Wahid atau pemberi adalah orang yang memberikan hadiah atau pemindahan kepemilikan. Wahid atau pemberi hadiah sebagai salah satu pihak pelaku dalam transaksi hadiah. Disyaratkan ia mestilah sebagai pemilik sempurna atas sesuatu benda yang dihadiahkan, karena hadiah mempunyai akibat perpindahan hak milik. Otomatis pihak pemberi hadiah dituntut sebagai pemilik yang mempunyai hak penuh atas benda yang dihadiahkan itu. Pihak pemberi hadiah mestilah seorang yang cakap bertindak secara sempurna, yaitu baligh dan berakal. Orang yang sudah cakap bertindaklah yang bisa dinilai bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah sah, sebab ia sudah mempunyai. Pihak pemberi hadiah hendaklah melakukan perbuatannya itu atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan dan bukan dalam keadaan terpaksa. Orang-orang yang dipaksa menghadiahkan sesuatu miliknya bukan dengan ikhtiarnya, sudah pasti perbuatannya itu tidak sah. 2. Mauhublah atau penerima. Karena hadiah itu merupakan transaksi langsung, maka penerima hadiah disyaratkan sudah wujud dalam artinya yang sesungguhnya ketika akad hadiah dilakukan. Oleh sebab itu, hadiah tidak boleh diberikan kepada anak yang masih dalam kandungan. Dalam persoalan ini, pihak penerima hadiah tidak disyaratkan supaya baligh berakal. Kalau sekiranya penerima hadiah belum cakap bertindak ketika pelaksanaan transaksi, ia diwakili oleh walinya. 3. Mauhub atau barang yang dihadiahkan adalah barang yang dihadiahkan kepada penerima hadiah. Adapun syarat yang mauhub atau barang yang dihadiahkan yang akan diberikan yaitu benda yang dihadiahkan tersebut mestilah milik yang sempurna dari pihak pemberi hadiah. Ini berarti bahwa dia tidak sah bila sesuatu yang dihadiahkan itu bukan milik sempurna dari pihak pemberi hadiah. Barang yang dihadiahkan itu sudah ada dalam arti yang sesungguhnya. Ketika transaksi hadiah dilaksanakan, tidak sah menghadiahkan sesuatu yang belum berwujud. Objek yang dihadiahkan itu mestilah sesuatu yang boleh dimiliki oleh agama. Tidaklah dibenarkan menghadiahkan sesuatu yang tidak boleh dimiliki, seperti menghadiahkan minuman yang memabukkan. Harta yang dihadiahkan tersebut mestilah telah terpisah secara jelas dari harta milik pemberi hadiah. Selanjutnya sihat atau ijab dan qabul. Dalam pemberian hadiah yang menjadi sasaran ialah kepada sihat dalam transaksi tersebut, sehingga perbuatan itu sungguh mencerminkan terjadinya pemindahan hak milik melalui hadiah. Ini berarti bahwa walaupun 3 unsur pertama sudah terpenuhi dengan segala persyaratannya, hadiah dinilai tidak ada bila transaksi hadiah tidak dilakukan.
Selanjutnya syarat-syarat hadiah itu ada 11. Di antaranya 1. Hadiah dari harta yang boleh ditasyarufkan. 2. Terpilih dan sungguh-sungguh. 3. Harta yang diperjualbelikan. 4. Tanpa adanya pengganti. 5. Orang yang sah memilikinya. 6. Sah menerimanya. 7. Walinya sebelum pemberi dipandang cukup waktu. 8. Menyempurnakan pemberian. 9. Tidak disertai syarat waktu. 10. Pemberi sudah mampu tasyaruf atau merdeka atau mukalaf dan rasyid. 11. Mauhub harus berupa harta yang khusus untuk dikeluarkan. Sekian penjelasan hibah dan hadiah dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.